Selamat datang. Bagaimana proses pemilihan ketua kelas di kelas kalian? Misalkan, ada teman-teman yang menganggap Budi cocok menjadi ketua kelas karena ia adalah yang paling pintar. Namun, ada juga yang menganggap Andi lebih cocok jadi ketua kelas karena ia anak paling baik. Apakah kalian lalu melakukan voting? Atau musyawarah? Apa beda antara keduanya? Mana yang lebih baik? Yuk, kita simak penjelasan di video ini. Kita mulai dengan musyawarah ya. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan bersama untuk mencapai keputusan atau kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Kalian pasti ingat bunyi sila keempat Pancasila. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, ternyata terkandung makna musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Dasar negara Pancasila juga dihasilkan dari proses musyawarah loh. Pada saat itu, ada 3 tokoh yang memberikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Setelah dilakukan musyawarah, disepakatilah rumusan dasar negara Pancasila seperti yang sekarang. Lalu, apa ciri-ciri musyawarah? Bagaimana cara melakukan musyawarah? Dan mengapa musyawarah itu penting? Yuk kita bahas lebih lanjut. Musyawarah dilakukan oleh lebih dari 1 orang karena dibutuhkan pendapat dan perwakilan dari banyak pihak. Semua orang yang hadir memiliki hak dan kedudukan yang sama. Tidak ada orang atau kelompok tertentu yang diutamakan. Semua orang juga boleh menyampaikan pendapatnya. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah hasil dari persetujuan bersama atau mufakat maupun hasil suara terbanyak. Bagaimana langkah-langkah melakukan musyawarah? Sebelum melaksanakan musyawarah, langkah pertama adalah menentukan waktu dan tujuan musyawarah. Pilih waktu yang sekiranya banyak orang bisa hadir. Dengan begitu, akan muncul lebih banyak pendapat dan keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi banyak orang. Tujuan musyawarah juga harus jelas agar musyawarah bisa lebih fokus dan efektif. Pilih juga orang yang bertugas untuk memimpin dan mencatat hasil musyawarah. Langkah kedua adalah membuka musyawarah dengan menjelaskan kepada peserta yang hadir apa tujuan dan harapan dari kegiatan musyawarah tersebut. Langkah ketiga adalah penyampaian pendapat. Berikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, usulan, maupun idenya, serta saling memberikan umpan balik. Langkah keempat adalah pengambilan keputusan. Setelah semua pendapat dan usulan dibahas, maka peserta musyawarah akan mengambil sebuah keputusan. Agar tidak ada pihak yang kecewa, keputusan diambil secara adil, bijak, dan tidak memihak kelompok tertentu. Jika diskusi yang dilakukan tidak menghasilkan suatu mufakat, cara terakhir yang dilakukan adalah pemungutan suara atau voting. Suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan bersama. Langkah terakhir adalah pelaksanaan dan evaluasi. Seluruh peserta tanpa terkecuali harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan agar tahu apakah telah tercapai sesuai yang diharapkan.